belajar efektif pun juga sama. Gimana caranya ketika kita memanage, mengatur belajar kita dengan effort yang seminimal mungkin, tapi kita bisa dapat hasilnya yang semaksimal mungkin. Contohnya kayak apa? Misalnya nih, Zafir belajar 10 jam. Tapi padahal dia udah wes mumet gitu ya, tapi dipaksa aja sama Zafir belajar 10 jam. Pokoknya kalau belum 10 jam saya nggak mau berhenti. Dibandingkan sama Tirta. Nah, Tirta belajar 2 jam gitu misalnya, atau cuma 1 jam. Tapi Tirta benar-benar fokus saat itu, wes nggak kepikiran yang lainnya. Kira-kira mana yang hasilnya lebih bagus? Yang 1 jam tapi fokus banget. Nah, sama. Belajar efektif pun kayak gitu. Jadi gimana caranya, ternyata yang penting itu bukan cuma kuantitas, bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Wih, Mas. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Tirta dan partner aku. Xavier di podcast Pojok MC Spaneka. Berani bicara itu keren. Wih. Kali ini kita mau sharing nih tentang gimana sih cara belajar efektif dan manajemen waktu. Yang tentunya ditemani oleh tamu spesial kita, siapa nih, Fir? Bu Intan. Yang kita tahu ini teman-teman, Bu Intan ini merupakan guru IPA dan staf kurikulum di SMP Negeri 4 Kepanjen, ya kan Bu ya? Iya. Nah, Bu Intan, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau gimana? Gitu. Alhamdulillah, kalau misalnya hari ini kelihatan kan ya, Iya, baik-baik Bu. saja ya. Iya. Oke, alhamdulillah berarti ya terlihat. Iya. Sama kalian juga baik-baik aja kan? Iya. Alhamdulillah Bu, dari tadi Sehat senyum walafiat. terus kan Bu ya Iya. kita. Ya ceria terus berarti, Oke, senyum terus. sangat tidak terlihat dipaksakan ya? Tidak, Oh, iya. tidak ada paksaan. Oke, alhamdulillah. Kita seadanya Bu. Nah, Nah, iya. Nah, Bu Intan boleh nggak nih Bu diceritain dari SD sampai kuliah ini Bu Intan sekolahnya di mana aja sih Bu? Oke, jadi Bu Intan dulu waktu SD itu sekolahnya di SD 2 Kepanjen. oh sama kayak saya Bu. Sama kayak saya Bu. Ya, sepertinya sama. Nah, kemudian Bu Intan dulu juga pernah menuntut ilmunya di sekolah kita sekarang, SMP Negeri 4 Wih, Kepanjen. Ya luar Allah, biasa. dari yang Alumni ya. Iya, dari yang Jadi pertama murid di jadi sini, guru. jadi guru juga di sini. Keren Luar sekali biasa, Bu Intan teman-teman. ini. Siapa tahu nanti tahun-tahun berikutnya kalian ya. Oh, Ya, amin, amin. amin. Barangkali teman-teman juga yang mau jadi Teman-teman guru juga, itu ya. ya. Nah, kalau SMA-nya ini yang agak ya. Jadi dulu Bu Intan waktu kelas 10-nya, Bu Intan tuh sekolah di SMA Negeri 1 Kepanjen. Oh, dia. Pas kelas 2 dan 3-nya, Bu Intan pindah ke SMA 4 Probolinggo. Jauh banget Jauh Bu itu. jauh jaraknya. Dan itu kalau misalnya Bu Intan sekarang ambil hikmahnya ya, waktu dulu itu pernah kan nggak kalian waktu rapotan, dia di bagian belakang rapot itu ada tulisannya kalau misalnya diisi ketika mutasi. Nggak pernah. Nggak pernah, itu apa, Bu? Bu Intan tuh pernah, iya pindah. Nah, Bu Intan Oh, dulu itu iya. waktu dapat rapot, Bu Intan baca mutasi. Bu Intan batin, nggak mungkin lah nanti aku mutasi. Ternyata kan kita nggak boleh bilang sesuatu nggak mungkin kan ya. Iya, iya. Kalau katanya guru agama nih kun fayakun jadilah. Iya. Ternyata benar 2 minggu kemudian Bu Intan diminta untuk pindah sekolah sama keluarganya Bu Intan. Secepat itu apa yang Bu Intan batin, bahkan itu nggak keluar loh, cuma batin tok. Ternyata bisa sampai kejadian itu. Jadi akhirnya Bu Intan pindahlah ke Probolinggo. Sudah menikmati hari-hari di sana gitu. Dan ternyata yang Bu Intan lihat kayak di sinetron, pernah lihat sinetron nggak? Pernah, Bu. sering. Anak baru diliatin, nih siapa itu anak baru gitu. Oh, Terus iya. ada yang musuh-musuhin, terus kayak sinetron ternyata itu Bu Intan lalui dalam hidupnya Iya, Bu Bu. Intan. Iya. Beneran ada Bu kayak gitu. Ya, Ya ampun. Allah. Berarti nggak cuma di film-film gitu aja Bu ya? Iya, makanya Bu Intan gini, oh ternyata ada di dunia nyata ya gitu. Terus akhirnya Bu Intan kuliah balik Kucing, kembali ke Malang, ke Universitas Negeri Malang. Oh, Universitas Negeri Dan Malang. masih S1, mohon doanya ya, siapa tahu nanti Bu Oh, Intan iya. dapat beasiswa. Amin, amin teman-teman, bantu doanya ya. Iya, pengen banget. Itu pindah kenapa Bu? Kok pindah? Karena nemenin kakak. Nemenin Oh, kakak. Bu Intan ini anak terakhir dari 9 bersaudara. Masya Allah. Anak terakhir ya, jadi setiap tahun itu Bu Intan harus mengantarkan kepergian kakak-kakaknya. Bu Intan harus kuliah, harus Iya, kerja iya. gitu. Sampai akhirnya pas terakhir yaitu Bu Intan diajak untuk pindah.
Tapi jadi anak bungsu itu enak nggak, Bu? Nah, ternyata jadi anak bungsu itu ada enaknya ada enggaknya. Kenapa? Karena setiap kali ada yang punya kakak nggak? Saya jadi nggak kakak. punya. Saya yang jadi anak kakak, tunggal, Bu. Bu. Iya, Enak, saya yang Bu. jadi kakak. Setiap kali kakaknya Bu Intan mau mengejar cita-citanya, Bu Intan tuh kayak patah hati Iya, ditinggalkan. harus melepaskan. Nah, itu nggak enaknya jadi anak bungsu. Tapi dan itu Bu Intan harus mengalami sampai 8 kali. Iya, Bu, ya Allah, nggak bisa bayangin. Nah, Sakit makanya, hati. 2 tahun sekali tuh kayak ya ampun, bentar lagi kakak yang ini pindah. Aduh, 2 tahun lagi kakak ini yang ini pindah gitu. Sampai sekarang kalau enaknya buahnya. Gimana, Pak, Bu? Enak kan ya Ini. jadi anak bungsu itu ternyata enak loh. Misalnya apalagi kalau dulu waktu lebaran. Ih, dapat Oh, uang iya. sakunya banyak. Iya. Dari- Kakaknya banyak. Dari kakak-kakaknya gitu. Iya. Dari pasangan-pasangan kakaknya Nah, Bu Intan itu ya, Bu. Saya jadi pengen punya kakak, Bu. Ih, enggak apa-apa. Ya, saya malah jadi kakak ya, Bu. Apa jadi kakak Intan? Enggak ya. Enggak. Nah, Bu Intan, kan Bu Intan ini kan guru IPA ya, Bu ya. Nah, Bu Intan kan kelihatannya pinter gitu, Bu. Pinter banget gitu. Dulu itu pas di sekolah Bu Intan tuh ranking terus ya, Bu ya. Dulu waktu di sekolah, nah ini juga sebenarnya kalau misalnya dibilang pinter, insya Allah enggak ya. Oh. Tapi menurut Bu Intan tuh banyak keberuntungan gitu. Katanya beruntung ketika kita merasa beruntung bahwa itu sebenarnya bahwa doa orang tua kita yang didengar oleh Allah. Pernah dengar itu enggak? Pernah, Oh, pernah, pernah, pernah. pernah. Bu Intan itu kadang ngerasa beruntung mungkin karena kakaknya Bu Intan kan banyak. Oh, Insya Allah iya. yang mendoakan itu banyak, enggak cuma Iya. orang tuanya Bu Intan. Nah, jadi Bu Intan waktu mulai dari SD, ya alhamdulillah Bu Intan selalu masuk 3 besar. Alhamdulillah, keren banget ya Bu Intan. Luar biasa. Kemudian waktu SMP, kalau misalnya di kelas juga alhamdulillah selalu masuk 3 besar. Alhamdulillah ya Allah, Luar Bu. biasa. Keren banget, Bu ya. Kemudian waktu di SMA pun juga alhamdulillah masih masuk 5 Ya besar. Allah, alhamdulillah. Konsisten terus ya, Bu ya. Iya, baru malah lucunya adalah tahu nggak kalau misalnya kita waktu wisuda biasanya kan yang nilainya tertinggi disuruh maju ke depan Iya, gitu iya, ya. iya, Ya. cuma gitu ya, Bu. Nah, Bu Intan itu waktu SD, waktu wisuda dipanggil ke depan, Oh. peringkat 1. Masya Allah. Ketika SMA, Bu Intan juga dipanggil ke depan, peringkat 2, paralel. Oh, paralel. Nah, waktu SMP 4 ini Bu Intan tidak dipanggil. Ternyata Bu Intan sekarang diminta di sini mengajar anak-anak. Alhamdulillah. Iya. Membagikan ilmunya Nah, Bu iya. di sini iya. itu. Tapi ya itu tadi, ternyata rencananya, planningnya Allah itu keren kan ya, Iya, ketika Bu. kita lihat lagi. Gak ada yang kita tahu, tapi pasti rencananya Allah itu yang terbaik buat kita Nah, semua. iya. Nah, kan bisa kita lihat dari Bu Intan tadi ya. Bu Intan tuh kan selalu ranking terus. Nah, Betul. di sekolah itu Ibu pernah Pintar ikut terus. les gitu nggak? Dulu kalau Bu Intan les, sebenarnya Bu Intan pengen, Mm-mm. tapi memang dari keluarga namanya anaknya banyak ya, jadi Iya. kita memang nggak dibolehin. Oh. Gitu. Bu Intan dulu waktu sekolah nggak boleh les, akhirnya ketika Bu Intan kerja di tempat les. pernah kerja di Masya tempat Allah. les. Iya. Makanya Bu Intan jadi tahu, oh ternyata kalau misalnya, jadi apa yang ada di bayangan Bu Intan dulu yang belum tercapai, ternyata bisa Bu Intan capai ketika Bu Intan sudah lulus gitu. Oh ternyata di les-lesan tuh kayak gini ya. Dulu Bu Intan kenal mamanya Zafir Iya. di tempat les. Iya. Wow, saya baru tahu ini. Iya, sesama guru ya dulu Iya, Tentor. guru. Wah, ya Allah baru tahu kenal. Pengen tahu mamanya Zafir seperti apa? Seperti Zafir. Wah. Ya iya Bu, ibunya Zafir Iya. Bu. Bu Intan, dulu Bu Intan pas sekolah itu pernah ikut kegiatan kayak ekskul apa gitu atau tidak, Bu? Pernah, jadi dulu Bu Intan tapi bukan anggota yang aktif ya. Kalau misalnya kemarin sempet Bu Intan lihat podcastnya kalian sama Bu Evana sama Pak Robi, Iya. kan aktif banget dari segi ekstrakurikuler. Nah Bu Iya. Intan tidak. Loh. Jadi Bu Intan tuh kalau misalnya SMP misalnya ikut PMR ikut, tapi ya cuma tipe anak yang ikut-ikutan Oh, iya. gitu. Oh. Kemudian waktu SMA pun Bu Intan ikut OSIS, kemudian Bu Intan juga, tapi waktu masih di Panjen ya, ikut OSIS, ikut PMR. Begitu Bu Intan pindah ke Probolinggo, Bu Intan ikutnya kayak kalau sekarang tuh NOS, Oh, jurnalis. tapi gitu. bagian yang editor. Oh, Iya.
Masya Allah. Jadi dulu ada bagiannya sendiri, yang editing siapa, yang mencari berita siapa gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama kemampuannya kalian sekarang, kayaknya kemampuannya Bu Intan waktu itu tidak bisa, tidak ada apa-apanya maksudnya. Iya. Kalian jauh lebih hebat daripada Bu Intan. Nah, Alhamdulillah. baru pas kuliah dulu Bu Intan kebetulan kebetulan sama dosen diminta untuk jadi tim soal olimpiade gitu. Nah, karena permintaan dosen kan tidak mungkin ditolak ya. Iya. Soalnya seperti kalian misalnya Bu Intan mintai tolong pasti Iya. Pasti Mau. mau. ya, Nggak sama mungkin. Bu Intan dulu gitu. Akhirnya Bu Intan masuk tim soal, ternyata nggak bisa ikut HMJ. HMJ itu kayak OSIS tingkat jurusan gitu. Oh, Nah, iya, iya. kenapa? Karena nanti tugasnya kan jadi double. Akhirnya Bu Intan ikutlah yang namanya Dewan Mahasiswa Fakultas. Jadi kayak jadi DPR-nya di fakultas itu. BR. Keren Iya. banget Bu itu. Perwakilan. Udah ada Nah, DPR-nya Iya, itu. jadinya kayak menyalurkan aspirasi itu bisa lewat DMF itu tadi kayak gitu. Kayak info beasiswa, informasi apapun nanti Jadi- kami yang mencari. Ke Bu Intan ya nyarinya. Iya. Info-infonya. Jadi kita nyari info ke bagian yang kemahasiswaan, nanti kita yang menyampaikan ke mahasiswa gitu. Oh. Jadi jembatan. Mm-mm. Ya. Mirip Penghubung. gitu ya Bu. Nah, iya, Oke. kalau di SMA nanti kalian akan ketemu yang namanya MPK. Oh iya MPK ya pernah. Nah, dengar. pernah Iya, dengar ya, pernah dengar. Majelis Saya belum Permusyawaratan Kelas. Jadi kayak misalnya nih, Zafir kelas 7H, Ya. Tirta kelas 8C. Nah, nanti kalian tuh mewakili kelas kalian menyampaikan aspirasi kalian ke guru gitu. Misalnya, Bu Intan, misalnya kita nanti ada acara rapat, Bu Intan, di kelas saya itu lantainya rusak. Ya kan di kelas Mufir ya? Sudah benar. Alhamdulillah. betul. Alhamdulillah. Nah, Sudah bagus kembali. nanti bisa disampaikan kayak gitu, jadi menampung aspirasinya. Ya semoga nanti kawan-kawan di sekolah kita bisa ada kayak gitu ya. Amin, Amin. amin. Nah Bu Intan, waktu sekolah dulu Bu Intan pernah nggak sih punya penyemangat, punya pacar di sekolah gitu? Oh, kalau penyemangat, semuanya penyemangat bagi Bu Iya. Intan. Cari jawaban aman ya. Ya. Iya, jadi kalau misalnya Bu Intan itu minusnya adalah Bu Intan itu tipikal anak yang ikut-ikutan zaman sekolah dulu. Oh, iya Jadi ya. dan untungnya kenapa sih salah satunya SMP 4 ini Bu Intan kan selalu bilang ya, kenapa sih kok orang tua kalian tuh pengen ya sekolahkan anaknya di SMP 4? Karena SMP 4 itu insya Allah adalah tempatnya anak-anak yang baik. Amin. Amin. Karena bagaimanapun juga ternyata lingkungan itu nggak bisa kita pungkiri punya efek yang sangat besar buat membentuk karakter kita, ya nggak? Iya, bener banget Bu. Bahkan sampai sekarang pun Bu Intan kerja pun, wih ternyata iya ya, circle itu sangat membentuk karakternya kita gitu, nggak cuma ketika kita sekolah aja. Jadi penyemangat pasti dari keluarga. Tadi kan banyak ya kakaknya ya, ini berarti Iya. penyemangatnya sudah banyak. Oh, gitu ya. Nah kalau misalnya naksir gitu wajar kok, itu normal kan ya, namanya kita masuk masa pubertas itu nggak apa-apa, asalkan nggak melewati garis batas. Siap Bu. Nah karena kita udah tahu nih histori sekolahnya Bu Intan, Ya. kita lanjut ya Bu ke materinya langsung ya. Ya. Nah buat teman-teman yang mau dapat materinya, tonton video ini dari awal sampai habis ya. Oke. Ya, betul. Nah, Bu Intan, menurut Bu Intan sendiri, apa sih belajar efektif itu dan seberapa penting kita harus belajar dengan efektif? Oke, ini menurut Bu Intan ya. Menurut Iya, Bu Jadi Intan. menurut Bu Intan. sama kayak gini loh. Kalian analogikan misalnya nih, kalian pengen sepatu. Ada sepatu yang kualitasnya bagus, ada yang biasa aja kan? Pilih yang mana? Yang bagus. Yang Bu. bagus Yang dong, bagus. pasti. Misalnya sama-sama bagus nih, ada yang satu harganya murah, yang satu mahal. Kalian pilih yang mana? Saya mending yang mahal tapi nabung dulu. Saya mending itu. Kualitasnya sama-sama bagus. Oh, sama-sama tapi satu bagus. murah, satu mahal. Ya, mending Murah. murah. Jelas. Nah, ternyata kalau misalnya itu, apakah itu berarti kita pelit? Oh tidak, ternyata itu adalah yang namanya ilmu ekonomi. Kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan maksimal dengan effort kita itu yang minimal. Belajar efektif pun juga sama. Gimana caranya ketika kita memanage, mengatur belajar kita dengan effort yang seminimal mungkin, tapi kita bisa dapat hasilnya yang semaksimal mungkin. Contohnya kayak apa? Misalnya nih, Zafir belajar 10 jam. Tapi padahal dia udah wes mumet gitu ya, tapi Iya. dipaksa aja sama Zafir belajar 10 jam. Pokoknya kalau belum 10 jam saya nggak mau berhenti.
Ya. dibandingkan sama Tidak Tirta. Nah, Tirta belajar 2 jam gitu misalnya, atau cuma 1 jam, tapi Tirta benar-benar fokus saat itu, wis gak kepikiran yang lainnya. Kira-kira mana yang hasilnya lebih bagus? Yang 1 jam tapi fokus banget ini. Nah, iya. sama, belajar efektif pun kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ternyata yang penting itu bukan cuma kuantitas, bukan jumlahnya, tapi kualitas. Iya. Wih, Mas. Terus nih Bu, gimana sih tipsnya biar belajar efektif? Oke, kalau tipsnya ya sebenarnya itu tergantung orangnya masing-masing. Misalnya nih, kalau Bu Intan itu, tadi kan Bu Intan bilang ya, sebenarnya Bu Intan itu kalau menurut Bu Intan bukan orang yang pintar. Ya. Tapi Bu Intan itu semakin menyadari bahwa lingkungannya Bu Intan itu adalah lingkungan yang positif. Contohnya apa? Mulai dari Bu Intan SD sampai Bu Intan SMP itu selalu teman-temannya Bu Intan tuh kalau misalnya ada PR gitu ya, Ya. itu selalu tanya ke Bu Intan. Oh. Nah, otomatis gimana caranya? Malu kan ya misalnya, Intan, iki caranya apa? Nggak ngerti, malu dong. Ya, Nah, jelas. makanya gimana caranya Bu Intan? Oh, berarti supaya Bu Intan bisa bantu temannya Bu Intan harus belajar. Nanti akan Bu Intan salurkan ke temannya Bu Intan. Sampai Bu Intan SMA, ada temannya Bu Intan yang tiap hari itu ke rumahnya Bu Intan. Belajar sama Bu. Belajar sama Bu Wih, Intan. Nah, luar biasa. bahkan sampai kuliah pun masih semester 1, semester 2 ada temennya Bu Intan yang setiap malam itu ya ke kosnya Bu Intan belajar sama Bu Intan. Nah, makanya Bu Intan menyadari sebenarnya bukan Bu Intan yang pintar, tapi karena Bu Intan menyalurkan ilmu, maka itu yang bikin ilmunya itu semakin banyak. Iya, makanya salah satu hal yang ketika kita bagikan tapi dia nggak akan berkurang itu adalah ilmu. Oh. Makanya kalau misalnya kalian bisa sesuatu, bagikan, ajari teman-teman kalian. Insya Allah itu akan jauh lebih banyak berkahnya dibandingkan kalian simpen sendiri. Menurut Bu Intan gitu sih. Setuju. Jadi juga kalau sih. belajar efektif menurut Bu Intan adalah belajarlah sesuai dengan kemampuan kita, jangan memaksa diri kita, tapi ajarkan apa yang kita punya ke orang lain. Oke, siap. Oh, Bu. iya. Paham. Terus kenapa kayak penting banget dalam gaya belajar kenapa penting banget untuk memahami gaya belajar individu dalam konteks belajar efektif, Bu? Oh, Kira-kira kenapa? kalau kayak belajar individu kan kalau misalnya kita baca-baca ada 3 itu ya, yang ada audio, Oh, iya. visual, kinestetik gitu kan ya. Oh iya. Kenapa kok itu penting? Menurut Bintang memang sangat penting. Karena apa? Ya itu tadi, yang bisa memahami diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Meskipun lah ya dulu waktu Bu Intan kuliah itu pernah dikasih tahu dosennya Bu Intan gini, setiap siswa itu adalah insan yang unik. Wih. Makanya kita itu nggak boleh menjudge siswa kita. Misalnya Bu Intan menjudge Zafir, kamu kok ngerjakan ini nggak bisa Sena gitu, padahal Tirta lo bisa. Maka Iya. bukan salahnya Zafir, salahnya Bu Intan, karena kalian adalah anak yang unik dengan karakternya kalian masing-masing. Oh. Nah, Paham. tiap orang, mungkin Zafir susah kalau misalnya belajar dengan hanya membaca sendiri. Mungkin Tirta tipenya yang harus baca sendiri baru paham. Nah, yang bisa memahami kalian yaitu adalah diri kalian Diri sendiri. sendiri, ya. Bu Intan misalnya ya, Bu Intan itu adalah orang yang kalau misalnya belajar itu harus tenang. Nah, Ya. kakaknya Bu Intan dulu kita kan belajar bareng. Tipikal yang kalau belajar sambil dengerin musik. Oh, sambil dengerin musik. Nah, ada lagi yang kalau belajar dia itu nggak bisa diem, harus sambil bergerak ke sana kemari. Nah, itu ya. kinestetik Zafir ya. Saya itu, Bu. Oh, makanya langsung. Nah, Ibu Intan ini suka denger musik yang calm atau yang ada liriknya gitu, Bu? Bu Intan suka denger yang ada liriknya. Oh, liriknya malah suka denger yang ada liriknya, Iya. Bu. Dan Oh. ini ya, Bu Intan dulu waktu SMP dulu di rumahnya Bu Intan itu ada studio musik. Iya, Bu Intan dulu itu punya Wih. studio musik Wih. yang ada Java Blues, CCR, ini punya Bu Intan. Ada studio musik gitu. Jadi zamannya Bu Intan dulu itu kayak band-bandan itu lagi hits banget. Pokoknya tiap kali ada acara pensi sekolah, pasti anak band. Terus anak band terus dengan gayanya Iya. anak band gitu ya. Nah, Ya, itu Penny. Oh, ada ya. Nah, iya kan Pak ya, dulu kan anak band ada ya. Iya. Oh, nah, dulu ada yang namanya aliran musik underground. Oh ya, Kayak- tapi seperti rock tapi yang Nah, Oh, aliran Saya nggak tahu apa Ya iya, band-band ini, Bu, ya. kayak Allah. kayak kumur-kumur gitu loh, kayak nggak ada liriknya. Oh, lah beneran ini
Sama Bu Oh, Intan saya tahu nih tipe Iya kan? sukanya siapa tahu. Nah, kayak musiknya itu musik yang keras banget, terus kayak nggak ada liriknya. Wow, kayak orang kumur-kumur. Saya bentar pernah tanya gitu, Mas Saman tadi itu ada liriknya tak? Ada deh gitu. Duh, kayak nggak ada Bintan gitu. Nah, musik-musik yang keras kayak gitu Bintan kurang suka. Mungkin karena introvert gitu. ya, Iya, menjudge. mungkin. Saya juga kurang suka, Bu. Iya kan ya, Iya. sukanya yang menenangkan, nanti lama-lama tidur. Yang relax gitu. Nah iya. Nah, saya ini Bu kadang kan juga pernah pas belajar itu sambil denger musik. Nah, iya. Terus juga pas belajar sambil gerak-gerak itu kok gimana ya? Iya Saya berarti. kurang tahu karakter saya itu belajarnya kayak gimana Bu kalau gitu. Iya, berarti itu bisa masuk ke kinestetik sama audio. Audio. Nah, sama kayak gini sih Kak Bu Intan itu dulu juga kalau misalnya tipikal yang harus sambil bicara gitu. Jadi kalau misalnya Bu Intan belajar gitu ya, sambil Bu Intan pura-pura menjelaskan gitu. Iya kan saya ya? juga gitu. Jalan-jalan Iya. sendiri, bergerak-gerak. Nah, itu. Jadi yang paham karakternya kita itu adalah kita sendiri gitu. Nah, tugasnya Bu Intan sebagai guru adalah memfasilitasi kalian supaya kalian bisa belajar sesuai dengan karakter kalian. Iya, siap Bu. Nah Bu, kan biasanya kita sering ke distract ya Bu kalau belajar. Itu gimana sih Bu cara ngilanginnya? Nah, kalau ke distract wajar kan ya, sebelumnya itu adalah wajar, maksudnya Iya. nggak ada yang salah dengan kalian ke distract. Tapi ya itu tadi, selama kita sadar bahwa oh belajar itu loh buat kita sendiri, saya Oh, belajar, saya harus belajar. Nah nantinya karena tameng terbaik itu adalah tameng yang berasal dari kesadaran diri. Itu yang selalu Bintan inget sih. Mau orang tua kalian misalnya, ayo Fir belajar. Iya. Kadang kan malah Iya. kalau disuruh sebel ya. Iya Bu, bener-bener. Malah makin males Bu. Nah, Iya. itu mau berapa kali pun kalau misalnya dari kesadaran kita nggak ada, pasti itu bakalan susah. Iya. Makanya yang paling penting itu adalah kesadaran diri kita sendiri. Iya. Niat dari diri sendiri Nah, dulu ya makanya Bu. kenapa kok sholat itu paling penting niatnya. Nawaitu, ternyata apapun yang kita lakukan, niat itu adalah hal yang paling penting. Wih. Benar. Nah, menurut Bu Intan, apa peran motivasi untuk mencapai belajar yang efektif Bu? Oh, oke, motivasi ya. Iya, motivasi. Motivasi itu sebenarnya kalau kita biasanya apa ya? Miskom kita itu biasanya kita mikir motivasi itu pasti dari orang lain ya nggak sih? Iya, Iya, pasti. Padahal motivasi itu juga ternyata bisa dari diri sendiri. Contohnya nih ya, Bu Intan itu sering memotivasi dirinya Bu Intan sendiri dengan cara misalnya gini, ayo Tan, misalnya kamu hari ini kerja bener, maka nanti kamu bisa makan seblak. Oh, reward gitu ya. Nah, iya, Reward. self reward gitu kan ya. Iya. Nah, Iya. jadi motivasi itu apakah itu penting? Penting sekali, tapi jangan sampai kadang karena kita terlalu berharap. Nah, kan ada kata-kata don't expect too much Iya, ya. bener, Nah, bener, jangan bener. mengharapkan itu dari orang lain. Tapi cobalah kalau misalnya kita tidak bisa mendapat motivasi dari orang lain, maka cobalah ciptakan motivasi untuk diri kita sendiri. Iya. Wih. Lebih mantepin motivasi dari diri sendiri Iya. daripada orang lain. Soalnya kalau kita termotivasi dari orang lain tuh Nah. kadang cuman beberapa menit deh, Iya, terus habis langsung itu hilang. Tidur lagi. Nah, Iya. dan kadang karena Bukan kita terlalu bergerak. berharap, akhirnya itu malah menyakiti kita gitu Iya, kan ya. iya. Pernah dengar kata-kata ini nggak sih? Ternyata yang mengecewakan itu bukan orang lain, tapi ekspektasi kita terhadap orang lain. Iya, Iya, pernah benar, pernah Iya kan? Nah kan Bu, sekarang nih era digitalisasi ya Bu. Gimana sih caranya memanfaatkan teknologi untuk belajar juga? Iya. Wah, Sarana itu sebenarnya belajar. banyak banget. Makanya sekarang kan pasti kata-kata yang klise ya, bahwa teknologi itu seperti pedang bermata dua gitu. Dia bisa punya sisi yang positif, dia Ya. bisa punya sisi yang menyakitkan gitu. Dan itu emang benar gitu. Kadang karena terlena, akhirnya kita itu terbawa sama sisi negatifnya. Iya. Gitu. Makanya Bu Intan selalu sampaikan ke murid-muridnya Bu Intan adalah main game itu boleh, itu adalah self rewardnya kalian. Iya. Tapi yang lebih penting adalah kita tahu tanggung jawab kita tahu batasannya kita itu di mana. Sekarang kalau misalnya kita belajar, dulu zamannya Bu Intan nih ya, misalnya Bu Intan mau nyari artinya reward dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bawa kamus yang setebel ini. Iya Bu. Ya kan? Kemudian Bu Intan harus mencari bagian R. Oh, R di sini. Nanti tulisannya yang kecil, reward tulisannya yang mana? Iya kan? Iya, Effort iya. banget nggak sih? Nah,
sekarang dengan teknologi kalian cuma buka Google Translate, diketik reward, hadiah, selesai. Nah, makanya sebenarnya teknologi jika kita bisa menggunakannya dengan jalan yang baik, maka efeknya itu juga banyak yang baik. Itulah kenapa Bu Intan selalu menyampaikan namanya itu smartphone loh ya. Gitu. Maka kita harus jadi smart people. Oh, iya. Wih. Smartphone, Smart people. Nah, jadi itu adalah alat, jangan sampai malah kita yang diperalat oleh HP-nya kita. Gitu. Oh, Ya kan? iya, iya, iya. Kan HP itu alatnya kita komunikasi. Tapi selama ini kalau misalnya kita lihat, malah kita yang diperalat sama HP-nya kita. Sama Bu Intan juga kadang kalau liburan nonton drakor itu bisa seharian, apalagi kalau misalnya lagi masa-masa halangan ya. Bisa kayak mumi, cuma main HP seharian. Apalagi waktu perutnya sakit cuma bisa pantengin HP iya, aja. cuma ketip HP aja. Nah, ya itu berarti ada masanya. Tapi selama kita masih sadar, oh ya nggak boleh, ya udah ayo bangun. Yes. Biar cepat sadar gimana? Nah ya itu makanya kesadaran dari diri sendiri itu yang harus kita pupuk. Kayak motivasi dari diri sendiri seperti kata Bintan tadi. Iya. Nah, sekarang nih Bu, cara kita mengelola waktu dengan efektif saat belajar. Apalagi kayak teman-teman kita yang mungkin ada lomba atau ikut organisasi. Nah, cara manage waktunya bagaimana Bu? Sebenarnya manajemen waktu itu sampai hari ini pun masih jadi PR besar ya buat Bu Intan. Bu Intan itu sebenarnya merasa sangat berdosa ketika Bu Intan tidak bisa masuk ke kelas gitu. Even itu iya kan ya. Pernah ada kata-katanya anak-anak tuh gini. Dalam sebulan Bu saya cuma ketemu Bu Intan sekali. Ya ampun Bu Intan rasanya majelek gitu. Ya ampun sezolim itu Bu Intan ke anak-anaknya Bu Intan gitu. Tapi ya kembali lagi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya kalau manajemen waktu sebenarnya yang paling penting itu adalah kita bikin skala prioritas. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, wajar jika harus ada yang kita relakan, ya nggak sih? Iya benar. Oh. Setuju. Ya kan, misalnya Iya, iya. Zafir mau belajar, berarti Zafir harus merelakan waktunya Zafir untuk bermain sama teman-teman. Iya. Ya kan? Nah makanya skala prioritas itu penting. Mana yang harus kita kerjakan duluan. Misalnya Bu Intan ya, sampai sekarang kalau misalnya kalian lihat Bu Intan bakalan bawa binder kemana-mana. Setiap awal minggu Bu Intan akan menuliskan what to do in a week gitu ya. Dalam satu minggu itu apa aja yang harus Bu Intan selesaikan tugasnya Bu Intan. Maka itu akan Bu Intan target, oh minggu ini apa ya, kira-kira Bu Intan mau mengerjakan ini kapan. Itu sudah Bu Intan lakukan mulai dari kuliah dulu. Oh kuliah, Iya. Masya Allah. Lebih parahnya pas kuliah dulu, Bu Intan tuh sampai dalam satu hari Bu Intan tulis jam-jamnya. Jam 7 sampai jam 8 cuci baju, jam 8 sampai jam 9 rajin. Iya, saking ya ampun. Jadi kalau misalnya Bu Intan oke lah misalnya, oh tugasnya sudah selesai padahal waktu mengerjakan tugasnya masih ada. Ya udah Bu Intan istirahat bentar lah gitu. Nanti iya. wah, sudah waktunya cuci baju, harus bangun cuci baju gitu. Jadi memanajemen waktu yang pertama adalah skala prioritas, mana yang memang benar-benar urgent, mana yang benar-benar penting, emergency nggak bisa kita tinggalkan, ya harus kita kerjakan dulu. Dan tidak apa-apa kok ketika kita merelakan sesuatu ketika memang ada amanah yang harus kita kerjakan. Iya. Jadi kayak buat to-do list gitu ya Bu Iya, ya. memang to-do list itu. Apalagi Zafir untuk juga kayak gitu aku. oh iya. Tapi dalam mimpi. Ya Allah. Iya. Suatu saat nanti akan jadi kenyataan itu. Iya, masih belum. Masih Iya, belum. Masih banyak waktu. Iya. Masih panjang perjalanan Iya. kita. Nah berarti menurut Bu Intan seberapa penting sih memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting menurut Bu Intan. Apalagi kalau misalnya, terutama ini sih ya, akhir-akhir ini itu ada hal yang Bu Intan renungkan. Kan pernah dengar yang namanya a quarter life crisis. Pernah dengar cuman nggak paham. Nah itu nanti akan kalian lewati. Bu Intan itu baru menyadari bahwa oh ternyata Bu Intan itu baru melewati yang namanya a quarter life crisis. Jadi seperempat hidup kita, jadi waktu usia 25 ke atas Bu Intan mulai bertanya-tanya sama dirinya Bu Intan, sebenarnya apa sih yang Bu Intan kejar, ya nggak sih? Mungkin kalau kalian wajar kok kalian sekarang masih main gini. Bu Intan mulai bertanya, apa ya sebenarnya Bu Intan di dunia ini apa sih yang Bu Intan kejar? Kenapa ya kok Bu Intan bekerja sekeras ini, apa sih yang Bu Intan pengen? Bu Intan mulai bertanya sama dirinya Bu Intan. Mungkin dulu kalau Bu Intan sekolah, ya yang Bu Intan kejar nanti pokoknya orang tua pasti seneng ketika melihat kita belajar, ya nggak sih? Iya. Nah, Iya, maka Bu Intan pasti. belajar gitu.
Bu Intan meskipun ranking tidak pernah sekalipun Bu Intan dikasih hadiah ketika ranking, nggak pernah sekalipun. Paling ya cuma ya selamat ya gitu. Iya. Tapi ada sisi positifnya loh, karena apa? Karena tadi kan Bu Intan sampaikan bahwa Bu Intan itu anak terakhir dari 9 bersaudara. Iya. Nanti kalau Bu Intan dikasih hadiah, gimana perasaannya kakaknya Bu Intan? Oh Oh, iya. iya, Ngerti Pak. perasaan. Nah, makanya Bu Intan jadi banyak bertoleransi. Mm. Bu Intan jadi banyak memaafkan. Oh iya ya, dulu mungkin Bu Intan ada fasenya gini. Ya teman-teman lo cuma naik kelas tok, tapi sama orang tuanya dibelikan ini. Aku capek-capek belajar, nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih ucapan selamat gitu. Tapi lama-lama Bu Intan mikir, oh iya ya, terus dijelaskan. Kan kasihan nanti Mbak E jadi mikir gimana gitu. Oh, Kasihan iya. nanti, makanya biar nggak ada iri-irian gitu. Kadang kan yang paling sakit itu ketika kita dibandingkan nggak sih? Iya, itu Bu, yang Iya. paling nggak suka. Nah, sakit kan ketika dibandingkan. Bahkan pernah Bu Intan cuma dibilang gini aja. Oh, sampean adiknya ini tang. Lah Mbak E ayu ngono. Oh, maksudnya Bu Intan nggak cantik. Oh, padahal semua wanita di dunia ini Nah, cantik. iya kan. Dan itu menurut Bu Intan oh nggak sengaja. Tapi ya itu tadi kan ya, bahkan sampai detik ini Bu Intan masih mengingat kata-katanya gitu. Bu Intan sudah memaafkan, tapi mohon maaf tidak bisa melupakan. Terus. Iya. Ya. Emang nggak bisa diobatin kan ya Bu, Iya, sakit hati itu. makanya. Nah, terakhir nih Bu. Oke. Kan Bu Intan itu termasuk guru yang sibuk ya Bu ya. Selain ke kelas-kelas kan juga jadi staf kurikulum. Nah, strategi yang Bu Intan lakukan agar dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola prioritas Oke. dalam manajemen waktu, bagaimana Bu? Oke. Biar kita juga bisa tahu. Tadi ya, skala prioritas tadi gimana sih caranya Bu Intan benar-benar menentukan yang mana ya yang lebih urgent. Kalau misalnya Bu Intan sejauh ini Bu Intan masih belajar juga kan ya. Kalau misalnya Bu Intan lihat mana sih yang paling mendesak. Nah, yang paling mendesak itu mana? Kalau misalnya hal yang mendesak itu benar-benar nggak bisa dialihkan ke orang lain, maka ya dengan terpaksa Bu Intan harus merelakan yang lain. Contohnya seperti Bu Intan harus meninggalkan pelajaran di kelas. Iya. Itu sebenarnya Bu Intan pengen banget masuk kelas gitu. Bu Intan pengen melihat kalian, kayak melihat siswa itu ternyata salah satunya itu adalah healing loh buat Iya. Bapak Ibu guru gitu. Oh, Meskipun gitu. kalian kadang itu apa ya sangat Rame-rame iya gitu gitu ya. ya. Tapi Susah melihat diatur. nah bahkan cuma sekedar kalian misalnya antusias bertanya itu bisa melepaskan penat dari seharian kegiatan Bapak Ibu guru. Itu menurut Bu Intan ya Iya. gitu. Jadi meskipun Bu Intan pasti capek, Bu ini gimana, sering kan kayak pelajaran semuanya maju ke depan, Bu ini gimana Iya. tanya satu-satu. Tapi itu menyenangkan untuk Bu Intan. Iya, menurut Bu Intan itu adalah hal yang menyenangkan karena apa ya? Menurut Bu Intan adalah oh berarti anak-anak itu masih mau belajar dan keinginan siswa untuk belajar itu adalah suatu hal yang paling membahagiakan bagi Bu Intan sebagai seorang guru. Jadi Bu Intan manajemen waktu ya Bu Intan benar-benar lihat mana yang mendesak yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain gitu. Iya. Ketika itu memang tidak bisa diwakilkan, waktunya sudah mendesak, maka itu yang harus Bu Intan prioritaskan dulu gitu. Karena kan yang namanya kayak gini ya, kalau menurut Bu Intan adalah yang penting itu kita harus berbuat baik ke semua orang. Sama Iya. kayak cermin, kan tahu cermin kan ya? Iya, Tahu dong. Nah, Tahu. tiap hari kita bercermin. Bu Intan sekarang kan materi di kelas Iya, masuk cermin. cermin. Bu Intan tuh pernah sempat kepikiran gini, oh iya ya cermin. Kalau misalnya kita pengen lihat bayangan kita itu makan, maka kita harus makan, ya nggak? Iya, Oh, iya. iya. Supaya bayangan di dalam cermin itu lagi makan, maka ya kita harus jadi benda kita harus makan. Sama, ketika kita ingin diperlakukan orang lain seperti itu, maka kita juga harus berlaku seperti itu. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Robi kemarin, kalau pengen dihormati, Ya, kita harus menghormati orang lain. Nah, Iya. makanya kalau misalnya pernah dengar kata-kata ini enggak? Jika kamu tidak bisa menemukan orang baik, maka minimal Jadilah orang jadilah baik. yang Ya, baik. pernah. Nah, Pernah sering dengar. nih. Pernah Nah, tahu. itu yang selalu Bu Intan pegang sampai sekarang. Mengelola waktu pun Bu Intan juga selalu seperti itu. Jadi Bu Intan lihat tujuannya gitu. Jika itu bermanfaat untuk lebih banyak orang, maka pasti akan Bu Intan dahulukan. Sampai ada salah satu guru pernah bilang ke Bu Intan gini, salah satu kekurangannya Bu Intan adalah Bu Intan terlalu memikirkan orang lain sampai lupa akan dirinya sendiri. Iya, nah itu yang sampai sekarang pun ternyata oh masih banyak yang Bu Intan perlu pelajari gitu. Iya. Karena
bahagia itu adalah ketika kita melihat orang lain bahagia Iya. karena kita. Iya, iya. nggak Iya, sih? itu. benar. Sesimpel misalnya ada guru, Mbak Intan kok saya nyoba ini nggak bisa terus ya, terus Bu Intan bantu, terus beliau bilang ya Allah Mbak makasih loh dari tadi Betul. saya pusing. Itu menurut Bu Intan sangat membahagiakan. Beneran, Kita ikut Bu. senang Nah, gitu. iya. Meskipun menurut kita simple, ya ampun cuma gitu doang. Kita nggak pernah tahu seberapa berartinya buat orang lain. Jadi ya udah kita usahakan baik buat semua orang, insya Allah kebaikan itu akan datang. Meskipun nah misalnya ya kembali ya kita nggak boleh expect too much gitu. Kita nggak Iya. boleh berekspektasi. Saya lu sudah baik, kenapa ya kok orang itu nggak baik ke saya? Nah, Nggak itu. apa-apa. Saya Keadilan pernah itu gitu. nggak harus ada di dunia, nanti di akhirat akan ada Iya, seadil-adilnya. pasti ada balasannya. Nah, ya itu. Iya. Terima kasih banyak Bu Intan ya. Sama-sama. Sekarang kita udah di penghujung podcast. Terima kasih buat Bu Intan yang udah meluangkan waktunya, padahal Bu Intan nih sibuk banget ya. Podcast kali ini daging banget ya teman-teman. Iya. Nah, karena udah di penghujung acara, kita ucapin sampai Terima jumpa. kasih dan sampai jumpa Ya. kepada teman-teman semua. Bye teman-teman. Bye-bye. Terima kasih telah menonton sampai akhir acara. Ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.